Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Guru Bangsa Channel yang ikut serta dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan subscribe sebagai tanda kerjasama kita dalam membangun channel ini. Klik like and share agar manfaat dari konten ini dapat tersebar lebih luas. Selamat menonton. Saudara, kita masih dalam kehangatan Idul Adha. Banyak hal yang menarik yang dapat kita diskusikan pada kesempatan ini. Jika kita menilik ke sosial media maupun mass media, banyak sekali yang terkait dengan masalah atau riwayah atau histori dari Khalilullah Nabi Yuna Ibrahim alaihissalam. Banyak yang mengungkap tentang nititilas dari perjalanan Nabi Ibrahim, Bunda Siti Hajar, dan Ananda Ismail alaihissalam dalam permasalahan atau dalam ibadah haji. Dan yang paling fundamental tentu saja adalah terkait dengan masalah kurban, di mana putra satu-satunya saat itu, putra yang dicintainya, harus dikurbankan demi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah itu sangat menarik. Ada diskursus menarik di sosial media yang saya ikuti, dan itu menjadi atau mendiskreditkan orang Islam. Konon katanya orang Islam itu bingung antara milah Ibrahim dan agama Ibrahim. Bagi saya jelas agama Ibrahim, agama Nabi Ibrahim, agama Nabi Adam, agama nabi-nabi semuanya adalah al-Islam, agama Islam. Sedangkan dalam pengertian saya, milah Ibrahim adalah bagaimana cara beribadah Nabi Ibrahim. Ini yang memang sangat menarik bagi saya. Bagaimana Nabi Ibrahim beragama yang dikenal dengan nama milah Ibrahim. Bagaimana Nabi Ibrahim berislam. Itu sangat menarik bagi saya, karena itu terkait dengan perjalanan hidup yang panjang. Nah, Ibrahim kita bisa melihat di sejarah, saat kecil disuruh menjual berhala-berhala, dia malah ngeledek. Sambil jualan tetap sebagai bukti bahwa dia berbakti pada ayah bundanya, dia jual, tapi dia sambil meledek. Kemudian itu menjadi dialektika yang panjang yang dikenal dengan nama Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ketika melihat bintang, itu Tuhan saya. Tapi ketika tenggelam, no, ada bulan lebih besar. Ketika bulan itu tiada, dia pun bukan. Nah, ketika ada matahari, ini lebih paling besar, ternyata matahari pun tenggelam di ufuk sana, di ufuk barat. Nabi Ibrahim pun menolaknya. Ada proses verifikasi. Dalam bahasa Indonesia itu ada verifikasi. Ada verifikasi yang
dilakukan oleh Nabi Ibrahim atas data atau fakta yang dia temukan. Sebelum dia melakukan konklusi tentunya. Dan ternyata beliau memberikan kemudian berkonklusi bahwa semuanya itu bukan Tuhan. Semuanya bukan Tuhan. Konklusi Nabi Ibrahim, konklusinya data dan fakta yang ada, akhirnya beliau afirmasi. Beliau afirmasikan dengan tegas. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima wa ma ana minal musyrikin. Saya hanya hadapkan wajahku pada zat yang telah menciptakan langit semua bumi, yang telah menciptakan itu semua, bulan, bintang dan sebagainya. Yang menciptakan ada zatnya. Dengan cara apa? Hanifan, musliman, wa ma ana minal musyrikin. Saya menyerahkan itu semua. Saya menghadapkan diri, memfokuskan diri dengan cara hanifan, dengan cara berkecenderungan pada kebenaran-kebenaran dan berserah diri. Kebenaran-kebenaran di sini pada akhirnya kita bisa memahami ternyata Nabi Ibrahim melakukan itu semua, melakukan fokus menghadapkan beribadah pada Allah dengan hal-hal yang benar, baik, benar secara empirik maupun benar secara spiritual. Hal ini bisa kita pahami dari peristiwa bagaimana Nabi Ibrahim mempertanyakan hari berbangkit. Coba bayangkan, hari berbangkit tidak hanya diyakini oleh Ibrahim, tetapi minta bukti empirik. Jadi, saya katakan sekali lagi, Nabi Ibrahim selain melakukan kebenaran-kebenaran spiritual, kebenaran-kebenaran wahyu, beliau juga melakukan kebenaran-kebenaran empirik. Maka Allah pun bertanya, apa kamu tidak percaya saya akan membangkitkan itu semua? Jawaban Nabi Ibrahim, bukan saya tidak percaya, tetapi kalau ada bukti itu, kalau ada bukti empirik yang ainul yakin, yang bisa dilihat dengan mata kepala Nabi Ibrahim sendiri, itu akan menenteramkan hatiku, menenteramkan hajat intelektualitas Nabi Ibrahim. Maka disuruhlah Nabi Ibrahim untuk melakukan eksperimen 4 burung. Itu eksperimen empirik loh. Burung merpati 4 dicacah, dicampur, ditaruh di gunung-gunung, dipanggil, jadi 4 burung semula. That is empirical. Itu adalah sesuatu yang empirik. Nah, saya melihat disinilah beda cara Nabi Ibrahim berislam, yang dikenal sebagai milah Ibrahim. Cara beragama Nabi Ibrahim
cara berislam Nabi Ibrahim itu melalui dialektika baik spiritual maupun intelektual. Baik dialektika yang keyakinan yang harus diyakini, juga dengan kebenaran empirik. Dan cara itulah saya sebagai guru biologi yang biasa mengajar metodologi ilmiah, saya selalu membawakan kisah Nabi Ibrahim ini sebagai metode ilmiah. Karena memang langkah-langkahnya betul-betul empirik, langkah-langkahnya betul-betul ilmiah. Ada observasi, ada melakukan verifikasi, ada konklusi, dan ada afirmasi. Ini sesuatu yang menarik yang tidak saya pahami dari kisah-kisah lainnya. Dan ini ternyata metode ilmiah ini adalah kemudian membangun peradaban. Disinilah luar biasanya Nabi Ibrahim. Ternyata Nabi Ibrahim berislam. Milah Ibrahim adalah bagaimana beragama dengan membangun peradaban. Ini jadi kunci yang saya sangat suka. Beragama membangun peradaban yang tauhidi. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.